Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Tarisya Ipit Puspitasari, Saya Novitri Utami, saya Nursela RA akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, penganggaran sektor publik. Konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran proses merupakan mempersiapkan anggaran. Penganggaran sektor publik adalah tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik. Perbedaan sektor swasta dan publik. Anggaran dalam sektor swasta merupakan bagian rahasia dari perusahaan yang tertutup untuk publik, sedangkan anggaran dalam sektor publik merupakan anggaran yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Aspek yang perlu tercakup sektor publik. Yang pertama, aspek perencanaan. Kedua, aspek pengendalian. Ketiga, aspek akuntabilitas. yang kedua yaitu teori anggaran publik. 1. Pengertian anggaran publik dan fungsinya. 2. Jenis-jenis anggaran sektor publik. 3. Prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pengertiannya, anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan atau suatu rencana finansial yang menyatakan 1. Biaya atas rencana yang dibuat atau pengeluaran atau belanja. 2. Bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana atau pendapatan. Fungsi anggaran publik. 1. Anggaran sebagai alat perencanaan. Digunakan untuk merumuskan tujuan agar sesuai dengan visi dan misi. Perencanaan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan alternatif sumber pembiayaan dan menentukan indikator kinerja pencapaian. 2. Anggaran sebagai alat pengendalian. Digunakan untuk menyusun rencana secara mendetail atau pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar perbelanjaan dan dipertanggungjawabkan. 3. Anggaran sebagai kebijakan fiskal. Digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui anggaran politik. Anggaran sebagai koordinasi dan komunikasi digunakan untuk mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai penilaian kinerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dan dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran sebagai alat motivasi. Digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah diciptakan. Anggaran sebagai pencipta ruang publik. Digunakan sebagai wadah suara atau pendapat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap penganggaran publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran operasional merupakan perencanaan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Contoh pengeluaran pemerintah, belanja rutin adalah pengeluaran yang memanfaatkan hanya untuk 1 tahun dan tidak dapat menambahkan aset atau kekayaan bagi pemerintah. 2. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan. Belanja investasi pengeluaran yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan menambah aset. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Otoritas oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Kedua, komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Keutuhan anggaran. Lalu, faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran. 1. Tujuan dan targetnya yang hendak dicapai. 2. Ketersediaan sumber daya atau faktor produk yang dimiliki pemerintah. 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 4. Faktor lain yang mempengaruhi anggaran. Prinsip pokok dalam siklus anggaran. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintah. Pada dasarnya, prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda. Siklus anggaran memiliki 4 tahap, yaitu
1. Tahap persiapan anggaran, budget preparation. Tahap persiapan dilakukan taksiran pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang tersedia. Sebelum itu, hendaknya dilakukan penaksiran secara lebih akurat. 2. Tahap retifikasi anggaran, budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit. Dalam tahap ini, eksekutif mampu untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. 3. Tahap pelaksanaan anggaran, budget implementation. Dalam tahap ini, hal yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah memiliki sistem informasi, akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. 4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap terakhir dari siklus anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan